Tes, tes. Nah, oke. Ya, oke. Ini ya selamat pagi. Udah kerekam Pagi, ya Pak. tadi. Langsung otomatis atau ini. Apa namanya? Ya, selamat pagi. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas SQL dan NoSQL ya. Jadi SQL tanpa dijelasin juga kalian paham lah ya. Sudah ini ya mata kuliah basis data ya, sistem basis data udah ini ya sama Pak Albar kalau nggak salah itu ya udah dijelaskan sangat baik ya. Ya apa namanya? eh Tetap dijelasin di sini cuma apa namanya? Di sini kita jelasin tentang NoSQL gitu ya. NoSQL berarti nggak ada SQL, bukan gitu ya. NoSQL singkatannya not just SQL gitu ya. Tidak hanya SQL gitu ya. Jadinya ini adalah SQL ya non-relational database ya, yang mengedepankan ini ya apa namanya kecepatan pemrosesan data ya, kecepatan pemrosesan data dan bukan apa namanya ini ya validasi data ya dan juga apa namanya standar format dari data gitu ya di sana. Ya masih sedikit juga TA di bidang ini gitu mungkin. Bisa nanti di lab 3 mungkin banyak ya. Pak Albar juga ini jago kok dia mau MongoDB gitu ya. Itu ya. Jadinya tetap ada query SQL tuh tetap bisa kita pakai karena query SQL itu apa ya? Memang ini ya enak gitu. Gampang dipahami, gampang dihafalin gitu ya. Insert into ya, nama kolom ya values isinya gitu kan ya. Values-nya bisa pakai koma banyak kayak gitu-gitu kan ya. Kebayang lah gitu ya kalau ini harus ini ya apa namanya kalau mungkin dan apa namanya kalau zamannya saya nggak tahu zaman sekarang gitu ya apa namanya kalau berhubungan pekerjaan berhubungan dengan SQL tuh kayak paling banyak gitu ya harus di luar kepala kan, SQL dan saya juga syarat sertifikasi sebelum lulus S1 itu dulu ngambilnya Oracle ya Oracle dan saya masuk ke SQL. Itu. Nah, dan setelah ketemu NoSQL ini ya tambah keren lagi gitu ya ternyata apa namanya permasalahan kecepatan pemrosesan misalnya bisa dioptimalkan tapi kita tetap bisa pakai SQL gitu. Oh enak banget gitu ya. Soalnya kan dulu saya ini ya pakai JSON gitu kan ya misalnya untuk supaya cepat nyimpan data, cepat ngeload data bisa kita buat file JSON yang custom untuk keperluan orang gitu ya. Jadinya kalau misalnya kan relational database gitu ya. Ini cerita di awal dulu sampai sampai scroll slide. Jadinya kalau apa namanya kalau relational database itu kan datanya satu ya, sumber datanya satu. Jadinya semua orang kecuali direplikasi gitu kan ya, atau dibuat terdistribusi sistem terdistribusi mata kuliahnya Pak Aryan juga nanti ya itu penting banget itu ya sistem enterprise system itu ya itu harus paham dan itu emang kepake di dunia kerja gitu ya sana ya
Itu apa namanya yang diakses kan satu gitu ya, kecepatannya sekian ya, ya jelas kita makainya sendirian aja di laptop misal exam gitu misalnya kita ngisi form ya kecepatannya ya stabil gitu. Tapi coba itu aplikasinya diakses oleh ratusan orang gimana coba gitu kan ya, ya berat lah gitu ya, berat pak gitu kan ya. Ya, itu jadinya gimana ngakalinnya itu ya menduplikasi data. Kalau relational database apa yang kita lakukan itu kan apa namanya ya databasenya direplikasi atau dibuat terdistribusi, dibuat database baru yang mengambil data-data yang sering diakses pengguna gitu kayak gitu. Atau membuat database khusus untuk penyimpanan mingguan, harian dan sebagainya kayak gitu ya itu ya. Seperti itu. Dan ada juga istilah fragmentasi vertikal horizontal gitu ya sebenarnya itu. Itu sebenarnya apa namanya? Menarik ya bahasan gitu ya untuk performa ini ya, performa TA tentang performa gitu ya. Keterbaruannya di mana ya mengukur performa dari ini gitu ya. Itu jarang banget gitu ya, jarang banget. Padahal kalau di dunia nyata, di dunia kerja itu yang penting gitu ya. Itu yang penting dibanding apa namanya desain tampilan gitu ya, apa namanya itu ya kecuali bikin aplikasi yang nggak ada penggunanya gitu. Ya dirilis doang nggak dipromosiin nggak apa namanya itu ya janganlah buat aplikasi seperti itu. Tujuan bikin aplikasi kan dipakai ketika dipakai banyak sekali permasalahan yang akan muncul gitu, misalnya diakses 10 orang udah berat kayak gitu misalnya gitu ya, solusinya apa misalnya oh ternyata data ini difragmentasi jadi seperti ini. Nah itu kalau di relational database repot di sana gitu ya. Kalau misalnya em, di non relational database simple, kita tinggal apa namanya buat file khusus bagi pengguna itu yang apa namanya ini ya sesuai dengan ini. Jadi sesuai dengan yang sering diakses. Misalnya saya akses YouTube gitu kan ya, saya akses YouTube ada file JSON atau file NoSQL ya, dokumen berbasis graph yang dibuat khusus untuk saya gitu kan ya, sehingga saya ketika ketika apa namanya membuat file ketika saya membuka halaman tidak banyak query di sana gitu ya. Query-nya tinggal apa namanya menampilkan satu file dokumen yang tentang saya gitu ya. Itu juga bisa disimpan sebagai cookies atau disimpan sebagai case dalam browser gitu ya. Itu client server yang zaman sekarang gitu ya, yang zaman sekarang yang kalau kalian beli buku di Gramedia atau itu tuh jarang dibahas itu ya, jarang dibahas. Tapi itulah di sana gitu ya. Client server itu apa namanya sesuatu yang beda banget dari 10 tahun yang lalu tuh berubah banyak banget gitu ya. Jadi sekarang semua terpersonalize. Zaman dulu nggak ada istilah buka web browser laptop jadi lambat, itu nggak ada istilah gitu ya. Nggak ada istilah gitu, itu baru-baru ya 5 tahun terakhir atau ya belakangan ini lah gitu baru kerasa gitu. Itu karena fat client semua gitu ya, fat client. JavaScript ya, JavaScript terus apa namanya file JSON semua itu di load dalam web browser sehingga meringankan ini ya, meringankan beban di server gitu seperti. Dan format database apa yang kompatibel dengan itu sebenarnya adalah NoSQL gitu ya, bukan SQL gitu ya, seperti itu. Ya, SQL itu justru sekarang lebih banyak digunakan untuk data transaksi keuangan gitu ya. Karena itu paling bagus menggunakan itu karena apa lebih secure juga gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya data yang seperti sosial media ya, Instagram, YouTube dan sebagainya itu ya pakai NoSQL karena tidak ada transaksi keuangan di sana gitu ya. Dan kalau mau dienkripsi juga lebih gampang, tinggal satu file dienkripsi, bukan bukan query dulu baru dienkripsi seperti itu kan itu ya sebenarnya itu. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih SQL ini dipakainya di mana sih gitu ya. Nah juga SQL, NoSQL ini juga pionir dalam ini ya, pemrosesan OLAP ya, Online Analytical Processing gitu ya. Sana ya. Itu ya sini
Apa namanya, penjelasan yang beruntun ya, ada di ini ya, kalau kalau yang mau yang nonton penjelasan slide secara beruntunnya di sini ya. Dan sudah ada contoh codingannya juga ya, apa namanya, slide-nya juga ada penjelasan gimana cara nginstal dan downloadnya sudah ada di sana. Jadinya silakan dicoba ya, kalau bisa dicoba itu ya, mumpung di rumah gitu kan ya, mumpung di rumah banyak waktu ya, menambah skill juga ya. Saya pinginnya nyoba kalian gitu kan ya, nyoba terus apa namanya, ada masalah tanya gitu kan ya, seperti itu enaknya gitu daripada nanti apa namanya, ini ya, pas perlu di tempat kerja malah ini bilangnya apa namanya, waktu kuliah nggak diajarin gitu kan ya, itu ya. Saya dulu sambil kuliah S2 juga kan kerja gini ya, kerja kantoran gitu ya, karena kebetulan kuliah S2-nya itu sore gitu ya, itu kerja di perusahaan Blue Line namanya, itu perusahaan penyedia data internet sama enterprise software gitu ya, software berbasis server gitu ya, baik web maupun apa namanya, aplikasi desktop. Jadi aplikasi desktop juga bisa berbasis server, client server ya, gitu ya. Seperti itu. Kalau desktop untuk yang secure gitu kan di sana ya. Ya, itu 3 tahun saya di sana 2 kali pernah nerima anak ini ya, anak PKL ya, kebetulan itu. Ya, PKL ya, itu ya terlalu banyak istilah yang tidak diajarkan waktu kuliah gitu, langsung nyerah gitu ya. Seperti itu. Ya, itu ya, tapi maklum ya, yang PKL ke sana biasanya kampus-kampus swasta, dan saya juga 2 tahun ngajari swasta sebelum ke Unram ini ya. Bukan 2 tahun sih, sebenarnya lama ya, cuma lama absen karena kuliah S3 itu. Ya. Ya itu emang jauh lebih susah ya ngajar mahasiswa swasta ya dibanding negeri gitu. Kalau di apa Unram ini, kalau saya bimbing TA tuh termasuk cepat-cepat ya semua ini ya belajarnya gitu ya sana. Cuma ya karena pandemi ini rada-rada ini ya mungkin ya. Jadi kurang teratur ya hidup kalian ya kayaknya. Apa namanya, emang di rumah tuh banyak godaan kan gitu ya. Seperti ini banyak bimbingan saya nongkrongnya di lab atau kadang yang nongkrongnya di perpus gitu ya, atau gitu ya, macam-macam ya. Seperti itu ya. Jadi dicoba NoSQL nih, ini ya saya jamin bakal berguna ya, berguna dalam hidup kalian. Ini ya ke depan bakal banyak dipakai gitu ya. SQL juga berguna ya, jadinya query SQL itu ya dilatih lah gitu ya, dilatih ya supaya apa namanya, di luar kepala lah, select gitu ya, where gitu kan ya, where clause ya, order gitu. Bisa ngetik SQL ini ya tanpa contean gitu. Ya saya itu ya lumayan ini sana ya, instead of CRUD matrix itu harus lancar lah, semua bisa bikin itu ya, masuk lab apapun gitu ya, itu wajib lah gitu ya sana ya, itu ya, seperti itu ya. Ya itu kayak apa ya, kayak kualifikasi minimal TI gitu ya, seperti itu ya. Saya inilah ya, apa namanya, walaupun apa namanya, misalnya spesialisasinya jaringan gitu ya, tetap bisa SQL ya biasanya ya, biasanya. Jadi kalau dulu kan posisinya saya database administrator ya, tapi langsung lanjut jadi apa namanya, sistem developer ya sana, langsung naik ini. Eh, ada juga network engineer di sana gitu ya, waktu saya kerja tuh. Ya tapi network engineer pada jago SQL juga gitu ya, yang tamatan sealma mater sama saya gitu ya. Karena emang SQL itu menarik dan apa namanya, ini ya, sangat linguistik gitu ya, maksudnya gampang kita ini ya ngafalin gitu ya. Jadinya walaupun kerja network engineer, ada juga yang jualan online gitu. Zaman itu belum ada Tokopedia gitu ya. Paling banter Kaskus juga itu. Maksudnya ada yang belajar bikin web dulu bareng gitu ya sama saya gitu misalnya kayak gitu ya. Tapi SQL mereka ngerti gitu. Pemrograman webnya yang mereka bingung-bingungan gitu ya sampai situ. Ya, kayak gitu ya zaman itu ya. Itu ya sampai sekarang juga masih kontak ya sama teman-teman waktu itu ya. Seperti itu ya.
ini ya. Jadi kerja sambil kuliah S2 gitu ya masih bisa. Kalau kuliah S2 itu ya nggak kayak S1, jadinya mungkin tugasnya ya lebih banyak ke pemahaman gitu lah ya, bukan tugas yang teknis. Jadinya sempat lah gitu ya, sempat. Apalagi kalau kerjaannya tuh Sabtu Minggu libur tuh lebih banyak ya waktu ini. Kayak gitu ya. Jadi itu ya di sini ya, ya sejarahnya gitu ya, ada penjelasannya di sini ya. Itu ya, relational database DBMS ini udah paham lah ya semua ya, foreign key, primary key. Kalau yang lupa saya jelasin lagi kok di sini. Ya, oke. Itu ya, adanya ini eh, sama tipe data ya, tolong apa namanya? Saya selalu ini yang ngulang-ngulang, tapi giliran dapat bimbingan TA ada aja yang misalnya nulis tipe datanya tuh ini yang misalnya bikin aplikasi untuk restoran gitu ya pakai IoT gitu misalnya. Jumlah pesanannya tuh integer gitu loh misalnya ya restoran. Siapa sih yang mau mesen nasi goreng 1.000 gitu kan. Ya, tiny integer lah pakai gitu ya. Ya kayak gitu-gitu ya jadinya tinggal googling ketemu kok gitu ya. Apa namanya? Tiny integer range gitu ya sana ya. Itu ya sana bisa kita lihat ya. Itu ya MySQL gitu ya. Nggak mau spesifik ya. Itu ya sini dapat dah ini ya, referensi integer dan sebagainya. Itu ya dicari lah kayak gitu-gitu nggak jangan sampai direvisi lagi gitu ya sana ya. Bikin gitu kan ya. Yang seperti apa sih yang perlu pakai ini? Ya tiny integer karena ini paling kecil gitu kan yang paling kecil. Ini bytes-nya 1 gitu. Kalian integer tuh 4 loh byte-nya gitu ya. Sekarang kan harusnya sudah tera-teraan ya nggak gitu ya nggak bukan itu masalahnya gitu kan ya. Tera-teraan kalau nanti misalnya banyak yang akses gimana gitu. Ini kan ini ya yang emang diajari waktu kuliah dan diperlukan pengetahuan di sini gitu kan ya. Di sini bisa kita cari itu gitu ya. Misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma pilihannya dua gimana gitu kan misalnya ya bisa pakai boolean gitu ya tipe data boolean lebih kecil lagi storage byte-nya ya 0 dan 1 gitu ya. Terus kalau pilihan gimana? 7 pilihan. Nah, ini yang juga salah misalnya pakai tiny integer dia gitu nanti ada di script PHP atau itunya apa namanya if 1 gitu ya sama dengan ini pakai if jelek banget gitu. Masih mending pakai array gitu misalnya ID itunya disesuaikan dengan nomor arraynya. Itu juga salah sebenarnya. Ada tipe data namanya enum gitu ya. Itu misalnya ya, enum gitu kan ya sana. Ini bisa kalian pakai dan ini byte-nya lebih kecil gitu ya sana ya. Seperti itu mana dia. Ya, jadinya enum tuh bisa ini ya, bisa kalian pakai sana ya. Seperti itu. Ya. Jadi langsung bisa kalian nyimpan string di sana gitu. Jadi jangan juga nyimpannya varchar gitu ya. Jangan nyimpannya varchar kalau kategori ya data kategori jangan varchar nyimpannya. Itu misalnya apa namanya status gitu ya menikah apa namanya belum menikah apa terus apa namanya bercerai kayak gitu misalnya 3 pilihan ya pakai ini gitu ya seperti itu. Jangan pakai tiny integer juga di sana gitu ya. Jangan pakai varchar juga gitu ya. Sana ya. Terus ada yang varchar nama varchar 30 gitu. Nama saya mana cukup gitu. Ya itu. Bisa tiny text sih pakai sana gitu misalnya kayak gitu. Itu tuh basic ya itu apa namanya kalau dan itu santapan empuk bagi penguji ya. Santapan empuk bagi penguji karena tipe data itu semua penguji pasti ngerti lab 1, lab 2, lab 3. Ya semua pasti ngerti tipe data gitu. Intinya itu jangan sampai salah di sana gitu ya. Seperti itu ya. Hubungan one to many dan lain-lain itu juga dipahami ya. Seperti itu ya ini ya. Apalagi ya itu ya. Ya, sana ya. Ya penjelasan lengkapnya di sana.
Itu ya, sama ini ya, create, index gitu ya. Dan kalau ini ya, apa namanya, data definition, ya ini ya, kayak create, kayak gitu-gitu saya juga tidak terlalu hafal ya. Kalau saya lebih banyak di data modification. Yang itu kan yang kepake ya. Jarang kita create database, create table, ini ya, ketik manual ya. Dalam kerjaan ada sih saatnya ya, ada saatnya tapi biasanya sekali, 2 kali aja gitu ya. Misalnya kita mengakses server yang tidak ada GUI-nya dan tidak ada PHP MyAdmin-nya gitu ya. Karena emang tidak mau nginstal PHP. Kalau nginstal PHP MyAdmin kita perlu ini ya PHP. Dan juga kita malas nginstal SQL client gitu ya. Jadi kalau solusinya kita nggak install PHP MyAdmin, kita nginstal PHP client, SQL client di komputer kita, nanti ngakses ke IP servernya gitu solusinya ya. Bisa kita bikin database terus GUI juga. Tapi itu juga males gitu ya solusi. Males jadinya bisa kalian baru pakai ini gitu ya. Jarang dipakai ya, jarang dipakai. Kalau dalam pemrograman itu ya. Itu kalian nggak hafal juga maklum saya. Tapi kalau insert update delete ya tidak hafal itu jangan sampai ya, jangan sampai. Itu penting ya, itu penting. Ya, apa namanya, sekarang mungkin kalau pemrograman web itu juga dimanjakan ya pakai apa namanya framework kayak apa namanya sekarang apa ya CodeIgniter, Symfony gitu ya. Saya kalau PHP nggak pakai framework biasanya nggak terlalu. Apa lagi ya? Itu. Mudah-mudahan gitu ya. Itu saya nggak tahu secanggih apa karena kan pakai Composer itu bisa ini ya tinggal itu langsung jadi CRUD-nya tinggal masuk itu datanya gitu. Ya tapi tetap pelajari lah ini ya SQL-nya gitu ya. Ya ini ya. Manipulation language ya. Ya inilah itu ya. Commit gitu ya. Commit itu jarang dipakai juga. Rollback ya. Artinya apa namanya ini kan ya kalau di PHP MySQL query, MySQL exec gitu kan ya sana ya. Masih nggak sama. Kalau PDO apa saya lupa ya. Kalau saya terakhir pakai PDO sih tapi apa namanya nggak hafal. Saya masih lebih hafal zaman ini ya pakai apa namanya MySQL query biasa ya. Apa namanya itu ya. Itu jadinya itu MySQL exec itu yang commit gitu ya. Commit bisa di rollback dan sebagainya itu ya. Seperti itu ya. Itu ya jadinya itu. Ya, seperti itu ya sini ya jadinya having gitu ya. Misalnya itu ya. Jadinya itu ya misalnya ya. Misalnya memilih apa namanya? Jangan nanti bikin query kayak where A sama dengan satu, or A sama dengan dua, or A sama dengan tiga, gitu. Kan gitu ya. Jadinya having ya dalam kurung A satu, dua, tiga, kayak gitu ya. Seperti itu ya. Kalau kalian mau melakukan pencarian dalam array atau kalian mau mencari pencarian dalam artikel atau apa gitu ya, itu apa namanya? Jangan juga pakai if gitu ya. If-nya banyak gitu ya. Itu boros banget pemrosesannya gitu ya. Tapi pakailah misalnya ya in array kayak gitu-gitu ya, fungsi-fungsi kayak gitu ya. Apa array contain gitu ya misalnya kayak kayak gitu-gitu intinya dalam array. Nah, itu akan jauh lebih ini jadi pointernya itu akan satu kali mengecek banyak kemungkinan gitu ya itu ya biasanya. Itu kalau saya biasanya jadi penguji misalnya ada codingan gitu ya saya lihat codingan pertama gitu. Sama, seperti itu ya. Saya malah jarang nanyain latar belakang gitu jarang ya. Gitu. Ya, itu ya. Yang saya lebih suka nanya teknis-teknis saya gitu ya. Sana. Seperti itu ya kalau misalnya ini. Ya, itu ya. Kadang juga jawabannya nggak nyambung. Gitu. Ya, sana ya ngomong efisiensi tapi ngomong algoritma lagi balik gitu kayak gitu ya, misalnya. Bukan saya nggak bahas algoritmanya gitu tapi bahas ininya gitu ya misalnya kayak gitu ya. Oke, itu ya sini ya banyak contohnya bisa kalian lihat ya. Oracle, Postgre, favorit saya ya dua. Itu MySQL yang saya paling hafal gitu ya. Hafal. Oracle ya trigger ya stored procedure gitu menarik ke sana ya. Menarik. Ya, jadinya jauh lebih ringan kalau kita optimalkan fungsi database gitu ya.
trigger ya, storage procedure ya sana ya. Tinggal panggilnya store procedure-nya. Karena internal ya, kalau gini loh, apa namanya, ketika melakukan query dari bahasa pemrograman tuh bolak-balik loh ini. Pengecek connect-nya gitu ya, koneksinya. Tapi kalau misalnya kalian menyimpan satu prosedur dalam storage procedure gitu ya, apa namanya, nanti dia sekali connect itu langsung jalan semua script-nya gitu. Ya. Kayak gitu. Jangan juga kalian nanti gini ya for gitu ya. Pakai pakai for di bahasa pemrograman habis itu MySQL query, MySQL exec gitu. Insert gitu ya. Itu saya pernah lihat nemu script kayak gitu dan gemes banget liatnya gitu. Ya, padahal insert itu bisa pakai ini ya, values, koma, koma, koma. Jadinya satu kali query itu kalian bisa masuk data sampai ratusan gitu. Stringnya yang kalian gabungin pakai for ya, bukan query executionnya yang kalian apa namanya lakukan secara looping gitu ya. Itu connect, putus, connect, putus. Berat banget loh database-nya gitu. Nggak berat kok di laptop saya, nggak ya karena kalian makainya sendiri gitu. Ya, kayak gitu. Kayak gitu ya ini ya. Banyak sekali yang kalau kalian apa namanya bikin aplikasi yang dipakai banyak orang gitu ya, dipakai banyak orang, banyak sekali masalah yang di luar konteks sekedar mendesain software gitu ya sana ya, banyak tentang performa gitu ya, dan itu jarang dibahas ya, jarang dibahas ya dalam ini. Karena apa namanya, kebanyakan juga kalau TA PKL itu kan ini ya, aplikasi jadi, coba tombol bla 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 insert selesai gitu ya. Ya emang nggak jarang yang sempat sampai nguji performa, itu jarang gitu ya. Padahal itu yang ya ke depan pentingnya dalam big data. Dan di sana tidak pahamnya gitu, makanya ada proyek yang tiap tahun lagi diadain karena ya program yang lama udah berat dan datanya hilang gitu ya, seperti itu. Kayak datanya macet gitu ya, seperti ya mungkin untuk penduduk se-Indonesia tapi tipe datanya integer gitu misalnya. Ya, bisa jadi ada gitu loh kayak gitu ya. Nggak mikir sampai ke sana. Bisa jadi apa namanya yang ngerjain tuh pegawai kontrak gitu ya, kayak gitu. Ya, bisa jadi. Aneh gitu ya, aneh seperti itu. Ya, itu ya di sini ya. Jadi NoSQL di sini ya bisa kalian sana ya. Jadinya, jadi NoSQL ini yang arahnya big data gitu ya sana ya. Sana ya di sini apa namanya, untuk ya big data ya cocok ya, sama untuk relasional ya, data relasi, data yang berbasis network, yang network itu di sini bukan network jaringan yang kabelan yang kayak gitu-gitu, bukan ya. Maksudnya network hubungan antar data yang berhubungan dengan berbasis jaringan gitu ya. Seperti itu ya. Data yang terhubung jaringan. Seperti saya sering bahas itu kan, misalnya ini ya. Saya ini terhubung dengan orang berdasarkan identitas saya gitu kan. Mungkin ada orang yang sama-sama suka kopi, ada sama-sama orang suka main musik, dan sama-sama kerja di bidang pendidikan IT gitu misalnya, siapa tahu itu kan. Itu kayak ada koneksinya, tapi koneksinya dengan orang lain mungkin saya terkoneksi 3 jalur gitu, dengan 3 hobi yang saya sebut, tiga tiga kondisi yang saya sebutkan tadi. Mungkin ada orang yang cuma terhubung 2 kondisi, itu sama-sama suka ngopi gitu misalnya, kayak gitu ya. Itu relational database susah ya. Ya bisa justru NoSQL yang dibikin berbasis graph seperti itu ya. Ini karakteristiknya saya udah jelasin ini di sini. Oke, menyediakan ya kemudahan perubahan dan lebih sering pada database ya sebenarnya. Nah, jika ya pas kapan dan pas enggak gitu ya. Jadi jangan digunakan untuk data finansial, nggak cocok ya, karena itu penting. Makanya kalau mobile banking kayak itu lebih berat daripada ini karena ada tujuannya gitu ya. Seperti itu. Ya, itu ya. Ini data yang memiliki skema yang fleksibel ya, pengen fleksibel gitu misalnya. Itu ya. Itu ini bisa kalian lihat tutorial teknisnya ya sini ya. Ini misalnya tentang hobi gitu ya, bisa masukin array dalam array. Jadi nggak usah bikin bikin tabel hobi gitu, nggak usah ya, makanan favorit gitu, kita nggak usah bikin tabel seperti itu. Dikit-dikit bikin tabel, dikit-dikit bikin tabel. Kita hindari itu. Solusinya adalah menggunakan NoSQL gitu ya, seperti itu. Jangan juga gini di MySQL bikin
kolom deskripsi gitu ya, nanti deskripsi apa namanya gini ya. Kalau untuk hobi gitu dimasukkan apa namanya berbasis teks gitu ya, berbasis teks nanti bisa orang masuk ketik di teks area ketik koma 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 gitu. Nggak efisien dan juga kita nggak bisa telusuri ya misalnya orang yang memiliki hobi yang sama atau enggak gitu ya. Makanya di sana autocomplete itu penting gitu ya untuk menghindari orang mengetik hal yang sama tapi dengan istilah yang berbeda gitu ya. Gitu. Misalnya udah ada hobi memancing gitu tapi orang ada yang ngetik mancing gitu ya. Nanti otomatis di autocomplete kan jadi memancing gitu karena udah ada memancing. Karena itu memancing sama mancing itu sama gitu kan ya seperti itu. Autocomplete itu penting gitu ya sama. Ya. Itu ya, key value ya berdasarkan kunci ya di MongoDB ini berdasarkan dokumen ya, masuk dalam dokumen yang mana, kolom family ya sama graph ya sana ya. Kolom family kolomnya itu dikelompokkan ini arahnya ke distribute database juga mirip distribute database yang lebih fleksibel gitu ya. Fragmentasi horizontal di sana gitu ya. Seperti itu. Ya, ya itu. Ya, seperti itu. Graf ya, graf yang hubungan ya. Misalnya untuk struktur organisasi gitu cocok ya. Ada yang baru masuk sekarang nih kenapa ya? Oke, itu ya pengenalan bisa kalian ikut tonton ya sana ya. Dokumen nanti bisa juga disimpan dengan nama file yang sama dengan videonya gitu misalnya kalau kalian ini ya. Lebih cepat jadinya. Misalnya load foto ini cari dokumen teks atau JSON yang namanya sama gitu ya dengan foto tersebut. Ya, jauh lebih simpel daripada pakai select. Nah, terus juga untuk pemrograman web juga ya sangat efisien ya di sini untuk pakai ini misalnya apa namanya masing-masing query-nya ada gitu ya. Apa namanya? Dalamin. Jadi kita tetap bisa pakai query ya sana. Itu ya. Apa namanya berbasis dokumen. Jadi ini di dokumen yang sama gitu ya. Bisa kita simpan di dokumen yang sama dan dokumennya itu bisa kita duplikasikan ya. Bisa kita duplikasikan untuk ini. Jadinya kita nggak terpaku pada satu ini. Dan apa namanya kalau database itu kan dia ada lockingnya keterikatan dan dia format file yang terenkripsi gitu ya, bukan bukan tercompile ya, tercompile sehingga dia di sana lebih secure tapi kurang leluasa dalam pengkopian database. Misalnya kita duplicate database gitu, misalnya waktunya lama ya. Tapi kalau kita berhasil dokumen sudah file ukuran filenya kecil, habis itu macam-macam ya. Kita nggak usah juga ngatur privilege gitu yang terlalu ribet. Cukup pakai ini ya privilege bawaannya Unix system. Makanya sana lebih lebih cocok pakai Unix system dibanding ini ya dibanding Windows ya kalau untuk apa namanya server itu. Makanya server yang paling banyak dipakai kan Linux itu ya di dunia ya. Ya gitu karena itu tinggal filenya dikasih ini ya mod sama ini ya apa namanya owner gitu ya pemilik filenya itu siapa gitu ya sangat itu terintegrasi dengan OS-nya jadinya jauh lebih secure tapi ringan gitu ya tapi ringan seperti itu ya itu kelebihannya kalau file ya apa namanya itu ini sini misalnya untuk struktur organisasi gitu ya sana ya. Jadi kalau misalnya struktur organisasi dibuat dalam relational database kan ini ya apa namanya bisa kita ini ya ada tabel divisi gitu kan ya terus ada tabel pegawai ya terus ada tabel relasi gitu ya relasi pegawai sama ini gitu ya sana ya jadinya bisa one to many gitu kan ya ataupun many to many gitu mungkin ada pegawai yang merangkap di dua divisi gitu bisa ya seperti itu dan juga nanti ada nanti mungkin tabel di relasinya itu status gitu misalnya kepala gitu ya kepala divisi gitu orang anggota kayak gitu ya di filenya itu bisa menentukan tapi itu tetap kita perlu query yang di looping berapa kali ya tujuan kalau misalnya apa namanya mau dibikin simple pakai NoSQL yang berbasis graph gitu ya dalam graph teori ya itu ya masuk ke automata ya gitu. Graph teori dalam ini ya matematika diskrit juga sana ya itu ya misalnya sini ada ini ya ya MongoDB ya bukan ini seperti itu ya bukan Mondo ya banyak macam ya
Seperti itu ya sana ya. Ada scalingnya kemana gitu ya, vertikal atau horizontal, bisa upgrade ataupun duplikasi. Kalau misalnya NoSQL fokusnya ke duplikasi aja gitu ya sana ya. Transaction ya sana ya. Ininya transaksi juga Christian Lever sana ya. Ya, tadi object oriented API tergantung API-nya apa gitu ya, bisa sana ya, berbasis SQL, berbasis MongoDB dan sebagainya macam-macam. Ya ini bisa kalian baca lagi. Oke, itu barangkali untuk hari ini ada pertanyaan ya? Sama nanya Pak, Ya, silakan. kan itu di ada di slide sebelumnya itu di perbandingan SQL dan SQL itu kan ada skemas. Nah, maksudnya dinamik sama statik itu gimana Pak? Di bawah Pak, di bawah Di bawah, mana dia? di 8. Nah, Yang mana dia? Ya kalau tapi bawah saya jawab bawah aja langsung ya, saya nggak ketemu yang mana. Tapi dinamik sama statis ya simple banget ya, simple banget jawabannya. Kalau apa namanya, kalau ditonton videonya ini ya, sana kan contoh cara bikin database NoSQL itu ada di sana. Jadi kita bisa ini loh JSON itu kita ngetik eh, tanpa memperdulikan tipe data gitu ya. Misalnya JSON itu kan nama sama dengan apa gitu kan ya, koma alamat sama dengan apa gitu. Kolom berikutnya kalian tambahin alamatnya duluan, namanya duluan, nggak masalah. Terus apa namanya, row yang pertama ada hobi, row yang kedua tidak ada hobi, nggak masalah gitu ya. Bagian nama kalian masukin tipe data apa aja bebas gitu di sana ya, bebas. Jadinya kalian apa namanya, sedangkan kalau relational database kan misalnya ini ya, hobi tidak ada gitu ya, statis dia kan ya, statis, jadinya tetap kalian harus bikin field namanya hobi kan ya, tapi kalian set sebagai null gitu ya. Set sebagai null, itu statis. Terus kalau kalian misalnya apa namanya, salah tipe data gitu ya, salah tipe data. Untuk modifikasi tipe datanya itu kalian harus modif lagi tabelnya gitu kan ya, tabelnya. Tapi kalau di NoSQL kalian nggak usah itu, di input berikutnya aja yang kalian langsung sesuaikan. Jadi kalian tinggal ubah, misalnya NoSQL ini juga kan ada form berbasis web atau berbasis desktop. Tinggal formnya aja diubah, nanti apa namanya, tipe data akan menyesuaikan gitu ya sana. Bahkan tipe data nggak ada di sana gitu ya, nggak ada di sana. Pengecekan dan lain-lain itu misalnya maksimum karakter itu bisa kalian buat di apa namanya, di formnya aja gitu ya. Sedangkan kalau di relational database itu statis, jadinya kalian tentuin tipe data. Jadinya kalau misalnya ada total 20 kolom, tapi ini ya, kalian mau nambah kolom gitu misalnya ya, itu harus kalian tambah lagi kolomnya, definisikan lagi di tabel, dan itu harus kalian lakukan saat tengah malam gitu loh. Misalnya kalau aplikasi itu banyak yang make, kalian harus cari jam di mana apa namanya, aplikasi itu sedang tidak ada orang yang make, baru kalian bisa update. Kalau NoSQL kalian nggak perlu seperti itu gitu. Tinggal update form. Kalau update form itu tidak signifikan ya, tidak signifikan karena apa namanya, biasanya juga form itu untuk eksekusi input form sama untuk ini kan beda gitu ya, sehingga apa namanya, form diubah tidak mempengaruhi ke apa namanya, eksekusi input form gitu. Sedangkan kalau database itu kan eksekusinya pasti akan terganggu gitu ya. Jadinya kalian bisa lakukan itu, atau enggak kalau di lingkungan yang besar gitu bisa kalian replikasi dulu database-nya gitu kan ya, database-nya, sehingga pas kalian modifikasi tipe data database, hasil replikanya yang jalan gitu untuk customer, sehingga aplikasi tidak down dan tidak ada keluhan error kayak gitu. Ya di sana ini pentingnya gitu ya. Itulah kenapa NoSQL itu apa namanya, banyak digunakan di sosial media dan lain-lain, karena banyak isian. Kalau misalnya banyak isian yang boleh kosong, itu ya jelas pilihannya NoSQL, itu jangan pakai SQL gitu misalnya sana ya, kayak gitu. Berarti itu, terus juga input data yang banyak teksnya itu juga lebih baik pakai NoSQL gitu dibanding apa namanya, SQL gitu ya, misalnya untuk sosmed, untuk forum ya, macam-macam kayak gitu ya. Itu. Kalau misalnya transaksi keuangan, misalnya mobile banking, ya, terus administrasi apa namanya, setoran pajak dan lain-lain, itu ya bagusnya pakai
apa namanya SQL tetap, tapi biayanya akan lebih besar karena kalau misalnya diakses banyak orang harus di banyak server yang menghandle, jangan satu dua server gitu. Kalau misalnya mau se Indonesia gitu seperti itu ya. Di sana pemrosesan paralel juga diperlukan kan seperti itu ya. Itu ya. Jadi ini akan sangat gampang dipahami kalau dicoba skripnya ini gitu ya, dicoba skripnya ini. Jadi tidak ada istilahnya mendefinisikan table dalam NoSQL gitu, tinggal masuk-masukin aja gitu ya. Konsistensinya di mana ya di form yang kita buat nanti seperti itu. Oke, itu barangkali Oke Pak. Nah, ya bagian paham. atas kayaknya ya sana ya. Oke, di bagian sini ya gitu. Oke, ini ya skema yang lebih sedikit ya. Tetap ada skema gitu ya. Tetap ada skema tapi apa namanya? Ini ya, nggak se-statis ini ya. Apa namanya? Relational database gitu ya. Sana. Kayak skema tuh misalnya kayak yang berbasis graph gitu ya sana, terus apa namanya skemanya di bagian form gitu ya. Makanya sana sekarang kan juga seiring dengan ini ya apa namanya banyaknya jQuery dalam validasi form itu kan di sana tujuannya untuk tetap ada skema, kita tetap agak ada perlu skema juga di sana gitu ya. Sedikit ya, tapi itu mengubah form jauh lebih aman daripada mengubah database gitu ya sana ya. Mengubah tabel. Oke, itu ada lagi pertanyaan ya, pertanyaan yang bagus ya sana ya. Oke, saya ngisi presentasi sering lupa soalnya. Eh, ya, ini. Oke, ada pertanyaan silakan ya. Ya. Atau tanya tentang yang minggu lalu boleh ya, misalnya ada yang udah nyoba pemrograman visualisasi data gitu misalnya, ada kesulitan itu silakan ditanya ya. Atau yang kemarin-kemarin juga nggak apa, misalnya data preparation ada masalah gitu, setelah nyoba codingnya gitu silakan ya. Ya, kalau dari sekarang dicoba-coba nanti ini ya pas TA cepet gitu ya misalnya, karena udah nyoba-nyoba gitu ya. Ya, itu ya sini. Oke, itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WA dan lain-lain ya.